Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Guna-guna di tempat usaha yang membuatku hampir mati. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Mari kita lanjutkan ceritanya. Dengan tangan yang gemetar, aku berusaha menelpon suamiku yang kemungkinan sekarang sudah berada di kota. Tut, tut. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak menjawab. Aduh. Tiba-tiba punggung dan kakiku mulai sakit lagi. Aku berusaha mencari obat yang dibelikan suamiku. Namun obat itu rupanya sudah habis. Yang tersisa hanyalah obat Mixagrip, yang tentu bukan obat untuk sakit tulang. Kian lama rasa sakit di bagian bahu sampai punggung dan kakiku itu semakin menjadi, sampai-sampai membuatku akhirnya menangis sesenggukan. Ya Allah, sakit sekali, ucapku di sela isak tangisku. Sekitar pukul 10 lebih, suara motor milik suamiku terdengar berhenti di depan rumah. Aku yang masih kesakitan berusaha untuk membukakan pintu. Aku berjalan nampak sempoyongan dan pincang. Ya Tuhan, kakimu sakit lagi sayang, ujar suamiku. Iya mas, sekarang sakitnya malah bertambah di bagian bahu punggung. Rasanya berat dan sakit mas, jawabku menjelaskan. Dengan cepat suamiku memasukkan barang belanjaannya ke dalam rumah. Lalu ia meminta izin padaku untuk pergi mencari obat ke toko obat terdekat. Jangan lama-lama ya mas, aku takut, ujarku setelah suamiku pergi. Aku duduk di teras rumah sambil menunggu suamiku pulang dari warung. Terlihat ada sekelompok anak remaja 17 tahunan tengah berjalan kaki lewat di depan rumah. Sambil sesekali terdengar candaan antara sekawanan remaja tersebut. Namun ketika mereka sudah jauh, suasana sunyi kembali lagi. Angin dingin yang berhembus terasa lain membuatku seketika merinding. Suara sayup-sayup orang berpantun mulai terdengar lagi. Kali ini benar-benar membuatku sangat ketakutan. Apalagi begitu aku melihat seseorang berdiri di seberang jalan rumahnya dengan mengenakan baju hitam panjang mirip mukena terusan. Jantungku mulai berdegup tidak karuan, takut untuk berada di luar. Namun aku juga takut untuk masuk ke dalam rumah. Aku menelan ludah yang sudah terasa kering. Sosok yang mengenakan baju mirip mukena itu terus menatapku dari arah seberang jalanan, tidak bergeming sedikit pun dari tempatnya berdiri. Tapi ketika sebuah cahaya lampu motor yang melintas menyinari jalanan remang-remang itu, anehnya sosok yang tadi berdiri di sana hilang sekedip mata. Tentu itulah bukan manusia. Aku menundukkan wajah berharap suamiku cepat datang. Didit, brak! Aku mendongakkan kepalaku menatap ke arah jalanan. Dan di sana sudah ada 2 buah sepeda motor yang tergeletak bersama dengan ketiga pengendaranya. Suamiku yang baru saja sampai terlihat membantu orang-orang itu. Ia membawa mereka ke rumahnya. Aku pun meski sedang sakit, aku juga turut membantu untuk mengambilkan air serta obat-obatan ringan untuk luka. Untungnya ketiga orang tersebut tidak ada yang mengalami luka parah, hanya lecet-lecet sedikit saja. Tadi ada perempuan menyeberang, terpaksa saya harus ke sisi kanan, dan tanpa saya sadari, ternyata bapak ini melaju dengan kencang, ujar orang yang kecelakaan. Sumpah demi Allah, tadi saya tidak melihat motormu. Yang saya lihat jalanan itu lenggang dan hanya motor saya yang ada di sana. Makanya saya berani menaikkan kecepatan, jawab yang satunya. Yang penting sekarang bapak dan abang ini tidak kenapa-kenapa kan? Suamiku pun menengahi mereka berdua.
Aku mendengarkan perdebatan mereka, yang satu bilang tidak lihat keberadaan motor lainnya, dan yang satunya lagi juga mengatakan hal yang sama. Aneh memang, tapi mereka tetap bersikuku dengan apa yang mereka lihat dari sudut pandang mereka masing-masing. Pukul setengah satu aku baru saja memejamkan mataku. Mimpi aneh yang terus berulang itu hadir kembali. Nafasku terengah, mataku terasa sangat berat begitu aku akan membuka mataku. Seluruh bagian tubuhku pun terasa kaku saat akan digerakkan. "Sayang, bangun sayang," panggil suamiku seraya menekan jempol kakiku dengan keras. Aku merintih, suaranya tertahan. Mataku terbelalak, tubuhku gemetar sekali kala itu. "Aku mimpi itu lagi, Mas. Kali ini semakin menyeramkan." Suamiku menghela nafas panjang, lalu ia menenangkanku yang nampak sangat ketakutan. Singkat ceritanya, sesudah sholat subuh, barulah suamiku bisa tertidur dengan nyenyak, meninggalkanku yang sudah mulai mengerjakan pesanan kue milik Ria. Sekitar pukul 7 pagi, di saat masih asik-asiknya mengocok telur untuk kue, mendadak kaki dan bahuku kembali terasa sakit lagi. Cepat-cepat aku meminum 4 pasang obat sekaligus, yang aku sendiri pun sebenarnya tahu apa efek samping yang akan ditimbulkan dari obat tersebut. Namun aku tidak peduli, yang aku inginkan saat itu hanyalah menyelesaikan pesanan itu secepatnya tanpa gangguan sakit tulang. Sekitar pukul 12 siang, sebagian pesanan sudah berhasil aku selesaikan, tinggal beberapa lagi. Di saat sibuk membuat bumbu-bumbu ayam, beberapa kali aku mengalami hal yang cukup aneh. Mulai dari potongan ayam yang hilang pada bagian-bagian tertentu dagingnya, dan beberapa peralatan dapur lainnya juga berpindah posisi dengan sendirinya. Padahal aku yakin tidak memindahkan benda itu sebelumnya. Sekitar pukul 4 sore, Ria datang bersama suaminya yang merupakan pedagang antar daerah. "Wajahmu pucat, Ti. Apa kamu baik-baik saja?" tanya Ria kepadaku. "Aku baik-baik saja. Maaf ya, jam segini pesananmu belum juga selesai," jawabku menjelaskan. "Iya, tidak apa-apa. Masih ada waktu kok sampai buka puasa nanti," kata Ria. Aku dan Ria pun hanya terdiam. Seperti perempuan-perempuan pada umumnya, Ria mulai memfoto dan memvideokan kue-kuenya, dan tidak lupa ia juga berfoto denganku. Namun anehnya, fotoku terlihat blur di bagian kepala, dan itu terjadi di semua fotoku. Padahal dengan wajah Ria nampak baik-baik saja. "Ti, kok aneh ya, Ti?" gumam Ria. "Aneh kenapa ya?" tanyaku. "Fotomu di bagian bawah sampai kepala ngeblur, Ti. Padahal foto mukaku tidak kok," kata Ria. "Ah, biasalah itu. Kena cahaya mungkin. Atau karena aku yang tidak bisa diam," jawabku. Ria pun mengangguk. "Rumahmu rasanya sekarang agak panas ya?" tanya Ria. "Iya, padahal biasanya tidak begini, Ri," jawabku menjelaskan. "Coba deh, kamu baca ini," ujar Ria seraya menunjukkan artikel yang membahas tentang rumah yang terkena gangguan jin. "Apa ini, Ri?" tanyaku penasaran. "Memangnya kamu tidak ngerasain sesuatu yang aneh? Aku yang baru saja masuk ke rumahmu saja bisa merasakan," kata Ria. Aku pun hanya terdiam. "Suamiku sudah bercerita sama kamu ya?" tanyaku antusias. Ria mengurutkan alisnya lalu menggeleng. "Suamimu tidak ada cerita apa-apa, Ti. Kamu jangan salah paham," ujar Ria. Aku tersenyum. Aku membenarkan raut wajahku yang tadi tiba-tiba saja berubah sinis. "Nanti kalau kamu ada perlu apa-apa, kamu bisa hubungi aku ya, Ti. Mungkin aku dan suamiku bisa bantu kalian," kata Ria menawarkan. Aku tersenyum mengangguk. Pesanan terakhir itu sudah selesai.
Setelah membayar sisanya, Ria bersama suaminya pun pulang dengan membawa semua pesanan mereka yang diletakkan di belakang box mobil pick-up-nya. Alhamdulillah, dikasih lebih sama mereka, ujarku menunjukkan lembaran-lembaran uang yang lumayan tebal. Malam itu karena kelelahan aku tertidur lebih awal. Bahkan aku tidak sempat sholat maghrib dan isya. Saat tiba waktunya sahur, suamiku membangunkanku. Namun aku tidak mau bangun dengan alasan bahwa aku baru saja bisa merasakan tidur nyenyak lagi setelah beberapa hari lalu tidur dalam ketakutan. 3 hari ini katanya sikapku berubah drastis. Dari yang tidak pernah telat sholat 5 waktu, kini menjadi ogah-ogahan dan banyak alasan. Sampai-sampai puasa pun aku sudah tidak mau lagi. Aku juga sekarang jadi mudah marah pada suamiku. Padahal aku yang dikenal suamiku tidak pernah sekalipun meninggikan nada bicaraku di hadapan sang suami. Tapi beberapa hari ini aku nampak berbeda. Sikapku berubah menjadi seorang yang tidak dikenal. Di pasar Ramadan itu pun aku sempat memarahi balik ibu-ibu yang mengatakan di salah satu kue yang dibelinya di lapakku terdapat telur lalat. Bahkan dengan kasarnya aku melemparkan kue tersebut ke arah ibu-ibu yang berada di lapak kiri. Karena aku menduga bahwa itu adalah ulah dari si ibu-ibu tersebut untuk menjelek-jelekan daganganku. Adu mulut antara aku dan ibu-ibu itu tidak bisa dihindari. Sikapku yang sebelumnya kalem kini menjadi ganas dan mengerikan. "Kamu kenapa sih? Hah? Sampai segitunya?" bentak suamiku untuk yang pertama kalinya setelah cukup lama berumah tangga bersamaku. Dia sendiri yang mulai. Dia menjelek-jelekan daganganku, dan aku hanya memberi pelajaran buat mulut yang busuk itu. Apa aku salah? Jawabku menjelaskan kepada suamiku. Caramu yang salah. Kan bisa kamu bilang baik-baik, atau kalau tidak ya berhenti saja berjualan di situ daripada nyari masalah dan ribut sama orang, bentak suamiku. Aku mendengus kesal mendengar ucapan suamiku yang ia anggap terlalu membela orang lain tersebut. Sebelum tidur aku meminum obat sakit tulang lagi. Namun kali ini dengan jumlah yang sangat banyak. Hingga dalam beberapa saat saja aku sudah kehilangan kesadaran. Untungnya saat aku masuk ke dalam kamar, pintunya tidak terkunci, sehingga suamiku tidak terlambat untuk memberikan pertolongan pertama kepadaku. Ia meminumkanku dengan air kelapa sisa yang ada di dalam kulkas. Namun aku tidak kunjung sadarkan diri, sehingga mengharusnya suamiku untuk meminta bantuan kepada orang lain. "Halo Ria, Assalamualaikum. Ini, istriku sepertinya overdosis obat. Aku mau minta tolong kalian untuk membawanya ke klinik," ujar suamiku dengan suara yang bergetar. Tidak beberapa lama kemudian, Ria bersama suaminya datang dengan mobil pribadinya. Mereka membantu mengangkat tubuhku yang terasa sangat berat. Bahkan bertiga yang mengangkatnya pun masih kewalahan. Namun itu bukan masalah yang berarti bagi mereka. Yang sangat penting saat itu adalah untuk tiba di klinik atau ke rumah sakit dengan tepat waktu. Suami Ria terlihat menenangkan suamiku yang tidak henti-hentinya menangis sambil menyebut nama istrinya. Sementara Ria membelikan 2 gelas kopi dan teh hangat untuk mereka bertiga. "Memangnya ada apa? Kok sampai-sampai Wati seperti ini?" tanya Ria pelan. "Dia marah padaku, Ri," jawab suamiku singkat. "Beruntunglah istrimu tidak kenapa-kenapa. Ya Tuhan, telapak tanganku sampai berkeringat, saking khawatir dan paniknya," ujar Ria sembari menghela nafas lega. Setelah keadaan sudah jauh lebih tenang, Ria mulai menanyakan apa penyebab Wati marah sampai membuat dirinya dalam berbahaya pada suaminya.
Suaminya pun mau tidak mau ia mulai menceritakan apa yang terjadi dari awal sampai pada istrinya yang overdosis obat. Nah kan, benar dugaanku itu. Coba kamu lihat ini. Semua foto-foto barunya yang kuambil hari itu blur. Dan anehnya yang blur cuma di bagian bahu dan kepala. Nah ini, kalau seperti ini blurnya nampak biasa saja kan? Tapi coba kita zoom. Di bagian yang blur ini mirip seperti tangan seseorang. Ujar Ria menunjukkan foto-foto itu pada Rahman, suaminya Wati. Rahman mengamati gambar itu dan alisnya seketika mengerut begitu melihat bentuk tangan yang terdapat di foto istrinya. Ya Allah, apa ini? Ujar Rahman. Kurasa istrimu kena guna-guna atau santet dan semacamnya. Apa kalian pernah bermasalah sama orang? Tanya Ria. Rahman dengan cepat menggeleng. Kurasa tidak. Kau tahu sendiri sifat istriku bagaimana kan? Hanya akhir-akhir ini saja dia berubah jadi kasar dan seenaknya. Jawab Rahman. Ria menghela nafas, ia menatap suaminya. Temanmu yang waktu itu apa mungkin bisa membantu Wati? Tanya Ria masih lekat menatap sang suami. Yang mana? Tanya suaminya Ria. Itu loh, yang waktu itu kita ketemu di Sampit. Dia yang bantuin kita nyari penjual kelapa di kampung temannya kamu. Masa kamu lupa sih? Aduh, mana aku juga lupa namanya. Ujar Ria. Oh, iya, aku ingat, si Rudi. Sebentar, coba aku telepon dulu ya. Jawab suaminya Ria. Ria pun mengangguk. Obrolan antara suaminya Ria dan Rudi pun berlangsung cukup lama. Gimana? Tanya Ria saat telepon sudah ditutup. Rahman pun ikut menunggu jawabannya. Besok dia akan datang, itu pun kalau kerjaannya selesai hari ini. Jawab suaminya Ria. Rahman menarik nafas panjang, wajahnya terlihat sedikit kecewa mendengar jawaban dari suaminya Ria. Tenang saja. Yang aku tahu tentang laki-laki itu, dia memang tepat waktu dan tidak macam-macam. Jadi kalau dia bilang besok, pasti besok juga dia akan datang. Hibur Ria kepada Rahman. Keesokan sorenya Ria dan suaminya datang ke rumah Wati. Karena saat itu Wati sudah pulang ke rumahnya. Seorang laki-laki mengenakan jaket kain berwarna hitam dan topi hitam polos juga datang bersama mereka. Rahman menyambutnya dengan ramah dan hangat. Kukira orang yang kau maksud itu sudah berumur, ternyata masih muda begini. Ujar Rahman diiringi tawanya yang renyah, namun dapat disimpulkan tawa itu hanyalah topeng belaka. Ria, suaminya dan orang itu tahu kalau Rahman tentu sangat sedih saat itu. Saya sudah jadi bapak-bapak, anak saya juga sudah 2, ujar laki-laki tersebut. Setelah berbasa-basi lumayan lama, laki-laki yang bernama Rudi itu pun mulai menanyakan secara keseluruhan tentang Wati. Sesekali alisnya menggerut dan mengangguk. Jadi apa benar dugaanku, kalau yang mengirim guna-guna itu adalah ibu-ibu yang ada di lapak kiri tempat Wati jualan? Rudi terdiam, lalu ia menggeleng perlahan. Saya tidak berani menyimpulkan siapa pelakunya. Tapi kita bisa mulai mencari tahu dari pasar tempat istrimu berjualan, kata Rudi. Kenapa harus dari situ? Apa di rumah ini kau tidak merasakan ada yang aneh? Tanya Ria mendesak. Perubahan di rumah ini saya rasa hanya buntut. Yang perlu saya cari tahu adalah sumbernya, jawab Rudi. Baiklah, kapan saja kamu mau ke pasar, aku akan antarkan, ujar Rahman. Dan sekitar pukul 4 sore mereka bertiga pun berangkat. Rudi menatap meja tempat Wati berjualan dan di sebelah kiri terlihat ibu-ibu itu tengah memperhatikan Rudi. Cekrek, cekrek. Beberapa kali Rudi memfoto tempat jualan dan sekelilingnya. Lalu kemudian menunggu beberapa sesaat. Notifikasi WhatsApp masuk, Rudi bergegas membukanya. Ia nampak mengangguk lalu menelpon seseorang melalui panggilan video.
Ia mengarahkan kameranya ke arah lapak dan kemudian terdengar suara anak kecil mengarahkannya untuk berjongkok di bagian kaki kanan meja. "Dalam situ, Bah," ujar anak kecil tersebut. Rahman dan suaminya Ria memperhatikan semua itu sambil bertanya-tanya. Dan sekitar 5 jari di dalam tanah terdapat buntalan kain putih. Rudi mengambilnya dan memasukkan benda tersebut ke dalam tas selempangnya. Terlihat wajah ibu-ibu di lapak kiri berubah seketika ketika melihat benda tersebut. "Mungkin apa yang dikatakan istriku benar," ujar suami Ria kepada Rahman. "Entahlah, tapi mungkin saja iya," jawab Rahman. Sementara di rumah, Wati yang tadinya terlelap tidur malah meraung-raung kesakitan. "Kenapa, Ti? Apa yang sakit?" tanya Ria panik. "Aduh, kakiku sakit sekali. Pundakku juga seperti ditusuk-tusuk," jawab Wati kesakitan. Ria bingung. Beberapa kali ia mengepalkan tangannya yang sudah mulai berkeringat, panik, khawatir, dan takut. Ia bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan pada saat itu. Untungnya tidak lama kemudian suaminya datang bersama Rahman dan Rudi. Rudi meminta air di dalam gelas lalu meneteskan sesuatu dari botol kecil ke dalam gelas tersebut. "Ini, minumkan," pinta Rudi. Setelah diminumkan dengan air tersebut, Wati mulai berangsur-angsur tenang. Kemudian Rudi berjalan keluar rumah dan membuka buntalan kain tersebut yang berisi antara lain jarum, paku, rambut, kain putih kecil, dan sejumput tanah. Ia tahu ini bukan sekedar guna-guna penghalang atau penutup rezeki, karena ia tahu benar di daerah itu tidak memakai media benda-benda seperti ini untuk penutup rezeki pedagang saingan si pelaku. Biasanya penutup rezeki yang sering dijumpai di daerah itu berupa air putih yang dimantrai. Jadi ada kemungkinan bahwa pelaku ini tidak berasal dari daerah tersebut. Benda itu pun Rudi bakar hingga menjadi abu dan hanya menyisakan paku yang sudah berkarat. Ia lagi-lagi melakukan video call dengan anak kecil yang suaranya terdengar aneh. Namun ketika kamera diarahkan kepada Wati, anak kecil itu berteriak histeris dan menangis, meminta agar HP dijauhkan darinya. Rudi terduduk, ia menatap jam pada layar HP-nya. Sudah menunjukkan setengah 6 sore. Suaminya Ria masuk ke dalam rumah membawakan beberapa bungkus makanan dan kue yang tadi dibelinya. Malam harinya mereka berjaga di rumah. Beberapa kali Rudi yang duduk di teras bersama suaminya Ria melihat sebuah kendaraan yang bolak-balik lewat di jalanan depan rumah. "Itu orang nyari sesuatu yang tercecer atau gimana? Dari tadi bolak-balik terus," ujar suaminya Ria. "Biarkan saja," ujar Rudi yang memang juga mempunyai kecurigaan pada orang-orang tersebut. Namun ia enggan untuk mengungkapkannya. "Oh ya, bisa aku minta tolong sama istrimu buat difotokan perempuan yang sakit itu?" ujar Rudi seraya memberikan HP-nya pada suami Ria yang segera beranjak dari duduk dan berjalan masuk ke dalam rumah. Ia yang sedari tadi sore sudah penasaran dengan isi HP temannya itu pun lantas terlebih dulu membaca isi pesan WhatsApp-nya. Alisnya mengerut ketika membaca chat tersebut. "HP siapa?" tanya Ria. "Ini HP Rudi. Coba kamu baca chatnya. Ini maksudnya apa ya?" jawab suaminya Ria. "Sepertinya ini istrinya deh. Coba saja lihat namanya. Sawangku. Ini artinya istriku kan?" tanya Ria antusias. "Iya, aku tahu ini istrinya. Tapi arti isi chatnya ini apa?" tanya balik suaminya Ria. Rudi masuk ke dalam rumah dan membuat pasangan suami istri tersebut kikuk. "Maaf ya Di, aku baca pesan WA-mu," kata suaminya Ria. Rudi mengangguk dan tersenyum. "Tidak apa-apa, itu istriku kok.
Aku jujur saja ya, sebenarnya penglihatanku tentang mereka itu samar-samar, kadang bisa, kadang tidak. Mungkin karena aku masih baru-baru menerjuni hal-hal gaib seperti ini, aku masih belajar untuk memperdalam pengetahuanku tentang mereka. Sejak anak pertamaku itu lahir, ketika istriku melakukan USG, hasilnya anak kembar. Dan waktu diurut dengan bidan kampung pun, katanya anak kembar. Tapi anakku yang satunya diambil dan diasuh oleh teman ayahku yang bukan manusia. Ketika usia kandungan istriku 7 bulan, 3 hari berturut-turut kami mimpi aneh. Sebelum perut istriku sedikit agak mengecil dari sebelumnya. Dan anehnya sejak mengandung anak itu, istriku peka terhadap hal-hal gaib. Bahkan dia tahu kapan dan di mana ada orang yang meninggal. Dan setelah anakku lahir, kepekaan istriku terhadap hal-hal gaib menjadi hilang. Lalu setelah bertambahnya usia anakku, dia mulai bisa berbicara. Dia sering mengatakan hal-hal yang terdengar aneh. Namun berselang beberapa hari saja, hal itu jadi kenyataan. Seperti neneknya yang jatuh sakit, sampai pasar yang terbakar habis. Saat memasuki usia sekolah PAUD pun kami sering mendapatkan laporan dari gurunya yang mengatakan kalau anak kami itu sering berbicara sendiri dan jarang mau bergabung dengan anak-anak yang lain. Kau tahu saat hal itu kutanyakan pada orang tuaku, dia mengatakan aku beruntung memiliki anak seperti itu. Dia juga bisa membuang penutup rezeki yang dibuat orang untuk usahaku dulu. Katanya yang bantu dia adalah kakak cantiknya. Dan saat di pasar Ramadan tadi, aku yakin kau bingung kan? Oh ya, satu hal lagi. Anakku bilang kalau di bagian kaki dan bahu istrinya Rahman itu ada sosok makhluk kiriman yang bergelayutan. Sosok itu menyeramkan, sehingga anakku pun takut untuk melihatnya. Cerita Rudi kepada suaminya Ria. Lalu kira-kira bagaimana? Apa masih dihilangkan? Kasihan Wati, kata suaminya Ria. Kita coba saja, kita sama-sama berikhtiar, ucap Rudi. Selepas Isya, Rudi mulai menghidupkan perapian di teras, membakar kemenyan dan menyebut sebuah nama. Angin dingin berhembus, sebuah bayangan putih terlihat mendekati Rudi. Seorang nenek-nenek renta terkekeh di samping Rudi. Beberapa kali Ria mengerjap-ngerjapkan mata dan mengucek-ngucek matanya untuk memastikan apa yang dia lihat di dekat Rudi. Aku tadi melihat nenek-nenek di dekat Rudi, kata Ria menanyakan kepada suaminya. Mungkin itu peliharaan, jawab suaminya Ria. Selesai berkata seperti itu, suaminya Ria mendadak sakit perut. Ia berlari ke dalam rumah menuju WC untuk segera memenuhi panggilan alam yang tiba-tiba. Botol minyak yang ujungnya diberikan benang itu diasapi. Botolnya bergoyang ke kiri dan ke kanan tanpa henti. Padahal tangan Rudi tidak bergerak sedikit pun. Itu tentu membuat Ria terbelalak. Stop, ujar Rudi. Dan minyak tersebut langsung berhenti bergerak dengan seketika. Rudi menuangkan minyak tersebut ke dalam ember kecil, lalu membawanya masuk ke dalam rumah. Memberikan air tersebut pada Rahman untuk diusapkan di bagian bahu, punggung hingga kaki. Dan setelah itu terdengar suara kejar-kejaran di atas atap rumah. Suaranya jelas sekali, mirip ringkikan hewan dan geraman kucing besar yang membuat merinding. Suami Ria yang masih berada di dalam WC juga tidak kalah kagetnya ketika suara benturan keras pada dinding seng WC yang membuatnya segera menyudahi BAB-nya. Air dalam ember itu juga disiramkan mengelilingi rumah yang ditinggali Rahman dan Wati. Setelahnya Rudi mengambil wudhu dan melakukan sholat. Sekitar beberapa saat kemudian suasana di dalam rumah itu mulai normal kembali. Kalau bisa istrimu suruh berhenti saja berjualan di lapak itu. Kalaupun ingin berjualan lagi tahun depan, bisa cari lapak yang jauh dari situ. Karena dari apa yang aku dengar, orang-orang yang berdagang di dekat ibu itu selalu jatuh sakit dan usahanya bangkrut, ujar Rudi menjelaskan kepada semuanya. Nah, pasti ibu-ibu yang di lapak kiri kan? Jawab Wati. Rudi menggeleng.
Bukan beliau, tapi bila aku katakan kalian harus janji, jangan menyimpan dendam atau mungkin berpikir untuk balas dendam. Orang yang mengirimkan guna-guna penutup rezeki ini adalah ibu-ibu yang di lapak kanan. Tidak hanya di lapak jualan istrimu, tapi dia juga memberikannya pada makanan yang dia berikan. Dan ibu-ibu di kiri jualan itu memang agak nakal, tapi itu hanya melalui sikap yang dia tunjukkan saja. Jelas Rudi. Rahman terdiam. Memang benar ibu-ibu itu pernah beberapa kali memberikan makanan, tapi sikapnya yang lembut dan baik membuat Rahman bahkan Wati sekalipun tidak menaruh curiga padanya. Dan beberapa hari setelah malam itu keadaan Wati sudah sehat dan normal kembali. Sakit tulangnya pun sudah hilang dan tidak pernah kambuh lagi. Hingga saat ini hubungan pertemanan antara mereka semua masih terus berjalan. Dan pengalaman mereka semoga bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Semoga kita semua selalu waspada dengan siapapun yang belum kita kenal. Semoga kejadian ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Ambil sisi baiknya dan buang jauh-jauh sisi buruknya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.